Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali di podcast Malabi Kemenak Mamuju. Hari ini bersama dengan narasumber kita, Ibu Bolvia Pakiding STH, penyuluh agama Kristen Kemenak Mamuju. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Apa kabar? Puji Tuhan luar biasa. Ya. Saat ini kita sedang dalam masa Prapaskah. Apa itu masa Prapaskah? Iya. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi masa Prapaskah, pra artinya sebelum. Masa-masa sebelum Paskah dilaksanakan. Jadi dalam masa Prapaskah itu ada 40 hari, biasa disebut dengan istilah Quartagesima. Jadi 40 hari ini terdiri dari 6 minggu. Minggu Prapaskah pertama sampai Minggu Prapaskah ke-6. Dan Minggu Prapaskah ini akan diawali dengan perayaan Rabu Abu. Ya. Mengenai Hari Rabu Abu. Apa itu Hari Rabu Abu? Ya, jadi Rabu Abu seperti yang saya katakan tadi ialah awal dari masa 40 hari itu. Pada saat Rabu Abu dilaksanakan, maka akan ada ibadah yang dilaksanakan dan diikuti oleh umat. Nah, dalam ibadah Rabu Abu, maka umat akan mendapat abu di dahi atau biasanya kepala bagian di sini Ibu. Dan abu ini melambangkan perendahan diri, masa-masa pertobatan dari umat. Dengan adanya abu ini mau memberikan penekanan kepada umat bahwa umat hanyalah debu di hadapan Allah, sehingga harus merendahkan diri dalam memasuki masa-masa Prapaskah. Seperti itu. Masa Prapaskah terhitung 40 hari. Kenapa 40 hari? Iya, kalau dikatakan kenapa 40 hari, masa Prapaskah ini dalam tradisi gereja itu melihat pada masa di mana Tuhan Yesus berpuasa atau berpantang selama 40 hari di padang gurun setelah ia menerima baptisan kudus dari Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Tapi tidak hanya itu, 40 hari juga kalau kita lihat dalam Alkitab ini menunjuk kepada 40 hari di mana Musa berada di Gunung Sinai sebelum ia menerima hukum Taurat daripada Tuhan. 40 hari juga kita lihat di mana Nabi Elia berjalan ke Gunung Horeb untuk berjumpa dengan Tuhan, dan 40 hari juga kalau kita lihat dalam kitab Yunus, maka kita akan mendapati ini waktu yang dibutuhkan oleh orang Niniwe untuk bertobat ketika Nabi Yunus datang kepada mereka dan mengatakan bahwa Tuhan akan menghancurkan kota Niniwe karena kebobrokan, karena keberdosaan mereka. Seperti itu, Ibu. Selama ini masa Prapaskah disebut sebagai Minggu Sengsara, tapi sekarang sudah berubah istilah menjadi masa Prapaskah. Kenapa dirubah, Ibu? Iya, untuk penamaan dari Minggu Sengsara ke masa Prapaskah ini kemudian terkait dengan 40 hari masa-masa itu diperingati. Jadi masa 40 hari ini tidak lagi dilihat sebagai masa-masa sengsara melulu, duka cita melulu, pergumulan melulu, karena kalau kita menelisik ke dalam Alkitab, maka Minggu Sengsara yang dialami oleh Yesus sebelum kematiannya di atas kayu salib itu bermula dari ketika ia masuk ke dalam kota Yerusalem, di mana orang-orang pada saat itu berarak-arakan untuk menyambutnya. Jadi Minggu Sengsara itu lebih dilihat sepekan sebelum kematian dari Tuhan Yesus. Apa yang bisa dilakukan oleh umat dalam mengisi Prapaskah? Iya, jadi dalam tradisi gerejawi 40 hari masa Prapaskah itu diisi oleh umat dengan beribadah, kemudian dalam ibadah-ibadah yang dilaksanakan penekanannya itu berpusat pada perendahan diri umat, mengaku keberdosaannya di hadapan Tuhan. Masa-masa Prapaskah ini juga diisi dengan pemeriksaan batin atau introspeksi diri daripada umat yang biasanya dikenal dengan istilah Latin yaitu censura morum, di mana umat akan datang mengaku dosa kepada Tuhan. Dan tidak hanya itu, masa-masa Prapaskah juga dalam tradisi-tradisi gerejawi itu diisi dengan berpuasa. Ya. Mengenai puasa, bagaimana menurut Ibu puasa untuk umat Kristen
terlebih lagi di masa Prapaskah ini? Iya, jadi dalam kalangan umat Kristen berpuasa itu adalah sesuatu hal yang dilakukan untuk mengisi masa Prapaskah seperti saya katakan tadi. Tapi dalam kalangan kekristenan berpuasa itu bukanlah suatu hal yang mutlak atau suatu hal yang diwajibkan. Tapi meskipun ini merupakan suatu hal yang tidak harus dilakukan, bukan berarti juga ada larangan untuk melakukannya. Karena dengan berpuasa ada banyak hal positif yang dapat diperoleh oleh umat. Dalam hal ini, dengan berpuasa, umat akan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, karena puasa merupakan salah satu bagian dari disiplin rohani. Kemudian dengan berpuasa, umat akan semakin dilatih untuk mengendalikan dirinya, untuk mengontrol dirinya dari hal-hal tertentu. Seperti itu, Ibu. Ya. Ya, itu tadi penjelasan tentang makna masa Prapaskah dan apa yang bisa umat lakukan saat menjalani masa Prapaskah itu. Kemudian Ibu, adakah simbol-simbol khusus yang digunakan gereja dalam masa Prapaskah? Iya, terkait dengan simbol-simbol khusus yang digunakan oleh gereja dalam masa-masa Prapaskah, ketika kita berjalan ke gereja-gereja Kristen, maka kita akan dipertemukan pada keberadaan salib dan kain ungu. Jadi salib dan kain ungu ini adalah dua benda yang tidak dapat dipisahkan dari masa-masa Prapaskah. Saya sudah katakan tadi bahwa masa Prapaskah itu terdiri dari 6 minggu. Dan penggunaan kain ungu yang biasanya digantungkan pada salib itu akan menyesuaikan dengan minggu Prapaskah. Misalnya minggu Prapaskah pertama, maka penggunaan kain ungunya akan menggunakan kain ungu 1 buah. Kalau minggu Prapaskah kedua, menggunakan kain ungu 2, dan begitu pun selanjutnya sampai minggu Prapaskah yang ke-6. Tapi tidak menutup juga kemungkinan bahwa kita akan menjumpai pada beberapa gereja lokal hanya menggunakan 1 salib dan 1 kain ungu, karena kembali lagi pada pengaturan gereja-gereja lokal tersebut. Tidak mutlak bahwa kain ungunya itu harus menyesuaikan dengan jumlah minggu Prapaskah. Seperti itu, Ibu. Iya, itu adalah simbol-simbol di gereja dalam masa Prapaskah. Lalu apa artinya simbol tersebut, Ibu? Salib dan kain ungu. Iya, salib dan kain ungu. Salib dalam tradisi Yahudi itu merupakan simbol kutukan, kehinaan. Jadi ketika orang tersalib pada masa lampau dalam tradisi Yahudi, berarti orang tersebut adalah orang yang terkutuk. Orang tersebut adalah orang yang terhina. Sementara ungu, mohon maaf, kain ungu itu melambangkan keagungan. Dalam tradisi orang Yahudi, kain ungu itu biasanya digunakan oleh raja. Jadi jubah yang digunakan oleh raja itu berwarna ungu dan itu melambangkan keagungan. Nah, penggunaan kain ungu dan salib dalam masa-masa Prapaskah ini menggambarkan karya Tuhan Yesus yang menyatukan dua hal yang sangat kontradiksi, yaitu keagungan dan kutuk atau kehinaan. Kenyataan ini biasa disebut dengan paradoks, di mana dua hal yang kelihatannya sangat berbeda dan bertolak belakang, tetapi sebenarnya mengandung makna yang sangat dalam di dalamnya. Tapi kembali lagi bahwa penggunaan kain ungu dan salib bukanlah hal mutlak dalam gereja Kristen, karena kembali lagi kepada pengaturan denominasi gereja. Seperti itu, Ibu. Selain salib dan kain ungu, adakah simbol lain? Ya, jadi dalam masa Prapaskah ketika kita berkunjung ke gereja-gereja, maka kita akan melihat dan berfokus pada kain ungu yang digantungkan pada mimbar gereja. Biasanya itu disebut dengan kain mimbar. Dalam kain mimbar gereja pada masa Prapaskah itu akan berwarna ungu tua dan akan terdapat simbol ikan. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa harus ikan? Apa makna dari ikan yang terdapat pada kain ungu yang tergantung pada mimbar gereja? Jadi ikan dalam kalangan orang Yahudi itu iktus.
Iktus ini bukanlah kata biasa, tapi dia merupakan singkatan dari Yesus Kristus, Theos Huios Soter. Artinya, Yesus Kristus anak Allah Juru Selamat. Jadi ketika kekristenan muncul pada masa mula-mula, kekristenan itu kan dulu merupakan suatu ajaran yang sangat tidak diperbolehkan di kalangan Romawi. Ketika seseorang kedapatan bahwa dia adalah seorang Kristen, dia akan mendapat hukuman dan penganiayaan. Jadi cara orang Kristen untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya adalah menggunakan simbol ikan. Jadi ini yang kemudian mengapa ikan itu merupakan lambang yang digunakan dalam masa-masa Prapaskah untuk kemudian mengingatkan kepada umat bahwa betul-betul hanya melalui Yesus Kristus kita dapat diselamatkan. Seperti itu, Ibu. Dalam masa Prapaskah, adakah minggu yang khusus dalam masa-masa itu? Iya, dalam minggu Prapaskah, dari minggu pertama sampai minggu ke-6 itu, untuk minggu ke-6 akan dikenal dengan istilah Minggu Palem atau Minggu Palma. Ini merupakan minggu yang merujuk kepada masa di mana Tuhan Yesus masuk ke dalam kota Yerusalem pada waktu itu, yang saya katakan tadi bahwa Yesus disambut dengan arak-arakan, sorak-sorai dari penduduk kota Yerusalem. Orang Yahudi yang ada di Yerusalem pada saat itu menyambut Yesus dengan sangat luar biasa karena mereka beranggapan bahwa Yesus adalah seorang raja yang kemudian datang untuk menyelamatkan orang Yahudi. Dalam pikiran atau stigma orang Yahudi, mereka beranggapan bahwa Yesus akan membebaskan mereka dari penjajahan kekaisaran Romawi waktu itu. Dan ketika Yesus masuk ke dalam kota Yerusalem itu, dikatakan dalam Alkitab bahwa orang-orang menggunakan daun palma dan ada juga yang menggunakan baju yang kemudian itu dihamparkan ke tanah dan Yesus lewat di jalan itu. Iya, cerita tentang daun palma. Kenapa Minggu Palma disebut Minggu Palma? Iya, kenapa disebut dengan Minggu Palma? Seperti yang saya katakan tadi, karena daun palma yang digunakan oleh orang-orang di Yerusalem, orang-orang Yahudi, untuk menyambut Yesus ketika ia masuk ke dalam kota Yerusalem. Ini disaksikan oleh penulis Injil Yohanes, dan kalau kita lihat dalam keempat Injil, Injil Yohanes yang betul-betul secara gamblang mengungkapkan bahwa orang Yahudi menggunakan daun palem atau daun palma. Kalau kita lihat di Injil Matius dan Markus, mereka penulis di situ mengatakan bahwa yang digunakan oleh orang Yahudi adalah ranting-ranting, sementara Lukas tidak menyinggung soal ranting sama sekali. Tapi kalau kita sekali lagi kita lihat dalam Injil Yohanes, di situ jelas bahwa daun-daunan yang dipakai oleh orang Yahudi pada saat itu menggunakan daun palma. Inilah yang kemudian membuat Minggu ke-6 dalam Minggu Prapaskah itu dikenal dengan Minggu Palma. Sekali lagi untuk memperingati minggu di mana Tuhan Yesus masuk ke dalam Yerusalem sepekan terakhir sebelum kematiannya di atas kayu salib. Ya. Puji Tuhan, penjelasan dari Ibu tadi sangat memberkati. Sebagai penutup perbincangan kita hari ini, adakah closing statement dari Ibu? Iya. Closing statement saya untuk bincang-bincang sekaitan dengan Minggu Prapaskah yang dilakukan oleh orang Kristen ialah Minggu Prapaskah ini jangan kita jadikan sebagai sebuah rutinitas belaka saja setiap tahunnya, tapi betul-betul kita harus memaknai dan menghayati bahwa Minggu Prapaskah ini adalah waktu di mana kita untuk introspeksi diri dan kemudian betul-betul mempersiapkan diri untuk memasuki masa Paskah di mana kita akan menyambut kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati dan kemudian menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Ibu. Iya, terima kasih Ibu.
Tuhan memberkati. Demikian perbincangan kita di podcast Malakbi Mamuju hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di lain waktu.